Kami masih membahas soal adanya pengakuan dari terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman kepada Kontras terkait adanya aparat yang terlibat dalam pada masa penahanan Freddy dan menerima uang suap dari Freddy Budiman. Kita akan bahas kembali bersama dengan koordinator dari Kontras, Haris Azhar. Mas Haris, kita sambung lagi. Dari 2014 ke 2016, tidak adakah tanggapan sama sekali dari institusi yang terkait, baik itu Polri, BNN, ataupun pemerintah? Saya nggak pernah lapor ke Polri, saya nggak pernah lapor ke BNN. Karena menurut saya isunya terlalu rumit. Kalau kita kembalikan ke institusi tersebut, pengalaman Kontras, kita kalau bawa kasus-kasus yang semakin rumit, semakin tinggi tingkat kerumitannya, resistensi semakin tinggi. Nah, jadi kami tidak memutuskan, bahkan kami sebenarnya tidak pernah memikirkan untuk bawa itu ke dua lembaga tersebut. Nah, memang begitu sudah mulai kondusif, saya juga nggak melihat bahwa Freddy Budiman di gelombang 1 dan 2 akan dieksekusi. Nah, jadi waktu mulai di gelombang ketiga Freddy Budiman akan dieksekusi, itulah mulai kita coba rumuskan lagi. Tapi juga nggak ada keyakinan buat kami untuk mau lapor kemana, angkanya besar-besar. Kalau kita bawa, palingan dibalikin. Pengalaman kita kan kalau ke lembaga-lembaga kayak polisi, itu tentara, kita bilang begini, mana buktinya gitu. Seolah-olah kita nih yang harus ngebuktiin gitu. Padahal kan kita bisa bawa petunjuk itu. Nah, sampai akhirnya ya udah mau nggak mau gitu. Saya juga sebenarnya sih nggak punya keyakinan ya sama Joko Widodo sebagai presiden mau merespon beginian. Tapi ya untung ada orang yang nama Johan Budi yang saya punya apresiasi lebih lah di pemerintahan ini. Ya tinggal dia lah yang bisa diajak Berbicara soal bukti kan? Petunjuk, nah, Mas. Dia apresiasi. Petunjuk apa? Saya ceritain ke Johan Budi, nih datanya seperti ini. Ya petunjuknya informasi tersebut. Waktu saya bicara sama Johan Budi hari Senin, ya keterangan Freddy Budiman itu yang harusnya bisa dikembangkan. Tetapi karena Freddy Budiman sudah dieksekusi, ya bisa lah ada beberapa petunjuk lain yang bisa dikembangkan. Catatan administrasi di LP Nusa Kambangan harus dibuka juga, cari juga tuh pledoi-nya Freddy Budiman. Bahan-bahan penyidikan di polisi dan BNN terhadap kasus Freddy Budiman. Itu semua yang bisa dibuka ulang gitu. Menurut saya ini cuma soal kemauan dan keberanian aja kok. Kalau soal petunjuk itu banyak. Masyarakat juga bisa berpartisipasi ngelaporin aparat mana yang levelnya bawah-bawah itu yang suka ngelindungin bandar-bandar tingkat bawah. Jadi sebetulnya ini rangkaian besar yang sebetulnya petunjuknya itu banyak, tinggal soal mau dan mencarikan strategi untuk menyusun puzzle ini semua. Tapi saat cerita ini dibongkar, Mas Haris, kan eksekusi mati sudah dilakukan terhadap Freddy yang kemarin dini hari tadi sudah dieksekusi. Nah, apa yang bisa diharapkan dari dibongkarnya cerita ini? Yang bisa diharapkan banyak sih ya. Satu, negara jangan emosional kalau mau melakukan penegakan hukum, gitu ya. Mau eksekusi hukuman mati, oke, gitu. Tapi lihat dong, cerdas dikit lah. Apalagi si Jaksa Agung tuh, yang kayaknya kebelet banget gitu, buru-buru pengen eksekusi orang. Dia itu penegak hukum harus posisinya netral. Gitu, harus punya perhitungan-perhitungan yang pas. Dia harusnya melihat kasus yang dieksekusi itu adalah kasus yang seperti apa. Saya menghormati pendapat orang yang bahwa ini secara hukum sudah tuntas. Loh, iya, hukum itu kan juga dikuasai oleh mereka. Itulah istilah kan, bagaimana mau membersihkan kalau sapunya kotor. Nah, keterangan Freddy Budiman ini kan menunjukkan bahwa si para penegak hukumnya yang kotor turut serta mengamankan bisnisnya dia. Nah, kalau hukumnya diproduksi hanya sebatas kepentingan mereka, ya otomatis tidak bisa menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Makanya tuh, hukuman mati udah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, ya narkoba tetap aja bertebaran. Artinya apa?
Ini akhirnya hanya menunjukkan keganasannya orang-orang di pemerintahan hanya untuk mengeksekusi. Tapi dia nggak ada efek sama narkoba, sama pencegahan narkoba, atau memberikan keadilan buat orang-orang yang menjadi korban narkoba itu sendiri. Gitu. Jadi pembelajarannya di sana gitu, Riz. Tapi untuk pengusutan pengakuan ini lebih lanjut, apakah optimistis Kontras melihatnya? Karena kita tahu ada sejumlah institusi penegakan hukum yang diduga, yang disampaikan oleh Freddy terlibat. Ya, kalau hari ini saya apresiasi lah respon cepatnya Polri, respon cepatnya BNN, TNI juga pernah bikin operasi kan terhadap komplek Kostrad itu. Mudah-mudahan ini cikal bakal yang baik lah. Saya nggak mau prasangka buruk, saya mau prasangka baik aja. Kita lihat follow up-nya. Saya pribadi, teman-teman di Kontras, kita nggak ada kepentingan apapun. Kita nggak dapat kepentingan apapun. Kita cuma pengen, ayo yang sebenarnya diungkap dong gitu. Karena ada banyak yang aneh. Presiden ngomong di mana-mana kejahatan luar biasa. Lah ini sekarang nih, mungkin inilah yang dibilang luar biasanya itu karena melibatkan sejumlah orang dari jabatan-jabatan tinggi di lembaga-lembaga institusi-institusi negara. Ayo dong follow up gitu sama-sama gitu. Saya punya seberapa, mungkin dikit, silakan Anda yang di pemerintahan punya uang, punya alat, punya wewenang, punya hukum, digunakan dong yang tepat. Itu masyarakat, saya lihat perkembangannya 24 jam ini masyarakat sangat antusias. Jadi saya pikir wajar lah kalau kita sama-sama kerja untuk mengungkap ini. Gitu. Kalau dilihat dari pengakuan Freddy kemarin, pihak mana saja yang langsung terlibat dalam adanya pemberian uang suap yang dikatakan oleh Freddy dimanfaatkan dirinya di penjara itu, Mas Haris? Dia tidak dimanfaatkan oleh dirinya, dia mengakui bahwa saling memanfaatkan. Oke. Bahkan kalau hitung-hitungan saya pakai hitungan uang, dia sebenarnya dapat untung lebih gitu. Dia bisa jual barang 200.000, ada yang nitip harga 30.000, 10.000 per butir, dia okekan gitu, dia iya. Nah dia sebut BNN 450M, jadi dia bilang dalam saya bekerja ini berapa tahun terakhir, BNN itu udah dapat 450M. Polri, ada orang-orang di Mabes yang udah dapat 90M. Bea cukai dia nggak sebut berapa, tapi bea cukai dia bilang minta diacarain juga gitu. Nah kalau TNI ada oknum petinggi TNI yang mobilnya dipakai dan petinggi TNI tersebut naik mobil sama dia dari Medan ke Jakarta. Itu sih yang dia sebut gitu. Oke. Yang diberikan oleh Freddy kan artinya sampai saat ini adalah pengakuan. Petunjuk ini berupa pengakuan dari Freddy. Tapi pasti kalau melapor ke institusi terkait harus ada bukti-buktinya. Nah, Kontras melihatnya bukti-bukti apa yang bisa dihadirkan setidaknya bisa percaya institusi yang disebut-sebut oleh Freddy itu? Jadi begini, Fris. Saya ini kan cuma dapat kesaksian dari Freddy. Tapi kesaksian dari Freddy ini saya menempatkannya begini, ini kesaksian dari bandit. Freddy Budiman ini bandit, penjahat gitu. Tapi kalau Anda mau tahu temannya penjahat, ya Anda bicara sama penjahat gitu. Nah, jadi informasi ini patut dikembangkan, diverifikasi, dicari perluasan informasinya. Gitu. Kalau saya ditanya, misalnya tadi ada yang bilang sama saya, Pak Tito juga nanya, Kontras harus buktikan. Saya minta maaf, saya nggak bisa buktiin. Yang polisi kan Anda, Pak. Bukan saya. Yang punya wewenang Anda, yang punya kapasitas Anda, yang dimandatkan polisi, bukan saya. Gitu. Meskipun saya boleh berpartisipasi. Ini bentuk partisipasi saya. Gitu. Kalau dianggap ini mencederai, silakan. Saya terima risiko apapun. Saya siap terima risiko apapun. Tapi saya mau bilang bahwa ini bentuk pertanggungjawaban dan partisipasi saya dan teman-teman di Kontras terhadap soal narkoba yang katanya luar biasa, membahayakan. Kok udah eksekusi sampai 3 kali masih aja membahayakan. Barangkali informasi ini bisa dipakai, gitu loh. Kontras melihatnya... Janganlah cuma membangun persepsi baik di media doang, dalam di lapangannya masih buruk. Harus berani jujur nih si Joko Widodo ini sebagai presiden. Kalau Kontras melihatnya apakah pembuktian nantinya akan sulit karena tidak ada bukti-bukti yang bisa diserahkan ke institusi terkait, jadi berupa pengakuan ini apakah Kontras melihatnya akan sulit nantinya pada untuk pembuktiannya, untuk ditindaklanjuti lebih lagi? Mudah-mudahan sih enggak ya.
Banyak buktinya kok. Oke. Saya nggak melihat ini ada kesulitan. Meskipun mungkin tidak mudah, tapi juga nggak sulit, saya rasa. Kalau pengakuan ini menjadi hal yang utama, artinya kan yang harus digali lagi dari cerita-cerita, bagian-bagian cerita yang disampaikan Freddy, termasuk pada saat tadi adanya fasilitas mobil TNI Bintang 2 yang dipakai oleh Freddy. Bagaimana cerita lengkapnya, Mas Haris? Jadi dia cerita, kalau Anda cek di tulisan saya itu, dia bilang ini, bahkan saya bisa pakai mobil Jenderal Bintang 2. Jadi mobil dinas Bintang 2 itu, jadi biar aman gitu. Dan si jenderal itu duduk samping saya, Pak Haris. Anda bayangin aja, dia bilang gitu. Nyetir saya dari Medan sampai Jakarta, aman. Baru dia masuk rumah, baru tuh dia ditangkap sama polisi. Gitu. Dengan Jadi, posisinya waktu dari membawa Medan ke Jakarta aman, tidak sedikit ekstasi pun. dengan membawa narkoba di belakangnya. Dan dia bilang mobil di belakang saya itu ada barang, dia bilang gitu. Barangnya ada di belakang. Berdua doang dia. Oke. Lalu hal yang sama juga terjadi pada saat di penjara. Mas Haris, izin saya tanya, karena kan ini pengakuan ini artinya yang satu-satunya bukti yang nantinya harus disampaikan ke institusi terkait. Nah, soal tadi, artinya saya meyakini buktinya masih ada. Begini, Fris, saya meyakini buktinya masih banyak. Cuman ini kan yang mau menyampaikan ke publik cuman saya. Yang lain nggak ada yang dibunyiin. Gitu. Oke, kita tunggu tindak lanjut ini juga dari... jangan sampai kita tertipu kok seolah-olah bebannya ada di Haris Azhar, enggak juga. Oke, kita tunggu nanti tindak lanjutnya dari laporan yang akan disampaikan oleh Kontras ini. Terima kasih Mas Haris Azhar, Koordinator Kontras, sudah hadir di Kompas.